Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Setianingrum dengan NIM 1924-10-10-2003. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Embedded System Programming mengenai perancangan hand sanitizer otomatis sebagai salah satu antisipasi penyebaran COVID-19. Mohon maaf sebelumnya, mungkin suara saya agak kurang jelas dikarenakan kesehatan sedang terganggu. Jadi, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian penting. Yang pertama, judul proyek akhir Embedded System Programming sudah jelas ya, yaitu perancangan hand sanitizer otomatis sebagai salah satu antisipasi penyebaran COVID-19. Nah, hal yang melatar belakangi mengapa saya mengambil proyek ini dikarenakan pada saat ini COVID-19 itu menyebar di seluruh dunia. Tetapi untuk hand sanitizer sendiri itu penggunaannya masih menggunakan antar kontak sesama pengguna seperti itu. Jadi misal si A sudah menggunakan hand sanitizer, jadi otomatis memegang tuh. Nah, si B menggunakan hand sanitizer juga. Nah, otomatis sama-sama memegang. Nah, dari situ kita sama-sama antisipasi dengan menerapkan ini hand sanitizer otomatis. Jadi tidak ada kontak langsung tangan antar penggunanya. Oke, langsung rumusan masalah. Di sini ada bagaimana cara mengetahui perancangan pembuatan hand sanitizer otomatis dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT. Yang kedua, bagaimana prinsip kerja dari komponen Arduino Uno, Breadboard Small, peer sensor, dan motor servo. Sorry, ini saya salah ketik. Dalam sistem perancangan hand sanitizer otomatis. Dan yang ketiga, apa manfaat pembuatan hand sanitizer dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, tujuan saya di sini jelas ya. Yang pertama, untuk mengetahui dan memahami fungsi dari Arduino Uno, Breadboard Small, peer sensor, dan motor servo dalam sistem perancangan hand sanitizer otomatis. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip kerja dalam membuat perancangan alat secara otomatis, yaitu hand sanitizer. Dan yang ketiga, untuk membantu masyarakat setempat dengan hand sanitizer otomatis agar dapat mengurangi kontak fisik secara langsung di era pandemi COVID-19. Nah, untuk diagram blok ini merupakan alat-alat yang saya gunakan. Jadi Arduino terhubung dengan sensor peer, motor servo, dan baterai. Seperti itu. Nah, ini daftar device atau modul yang saya gunakan. Yang pertama ada Arduino Uno R3, yang kedua ada Breadboard Small, yang ketiga ada peer sensor, yang keempat ada motor servo. Nah, itu saja. Nah, ini flowchart. Jadi startnya sensornya apa yang saya gunakan, lalu ada Arduino Uno, hand sanitizer, motor servo. Nah, seperti itu ya. Nah, ini merupakan rancangannya. Jadi di sini saya menggunakan simpel saja ya. Jadi untuk program yang saya gunakan. Jadi langsung saja ke ini. Nah, saya sudah membuat mengenai sebentar mengenai jadi saya di sini implementasinya melalui Tinkercad. Langsung saja ke kodenya ya. Nah, yang pertama di sini ada cost insertion. Jadi kita buat variabel untuk nomor pin supaya lebih mudah merujuknya. Lalu ada servo sesuai dengan yang tadi. Terus ada int sensor state sama dengan 0, int post. Jadi untuk servo posisinya seperti itu. Lalu di sini ada void setup, serial begin, pin mode sensor. Jadi di sini inputnya itu ada sensor peer, lalu ada outputnya itu
ada motor servo. Jadi intinya inputnya di sini pada program yang saya buat itu ada ini sensor, lalu yang untuk outputnya motor servo seperti itu. Terus mungkin ini ya lebih jelasnya. Jadi inputnya itu ada sensor, lalu untuk outputnya ada motor servo. Lalu untuk mikrokontroler itu ada Arduino Uno R3. Jadi ini ada breadboard small. Jadi itu saja yang saya gunakan pada proyek akhir mata kuliah Embedded System Programming. Nah, ini ya merupakan penjelasan dari shortcode yang udah saya buat. Jadi di sini ada intinya tadi nyampe sini ya. Ini sudah menjelaskan bahwa inputnya itu sensor peer dan outputnya itu motor servo seperti itu. Nah, selanjutnya pada void loop ini ada perintah nih, int sensor state digital read. Jadi udah jelas. Nah, ini pada line ke-16, if jika sensor state height serial.printin. Nah, apabila sensor disentuh seperti itu, maka motor servo itu akan bergerak. Nah, ini saya buat delay-nya 6.000, jadi 6 detik. Ini bisa diubah sesuai dengan kebutuhan, mau ganti 1 titik itu bisa, seperti itu. Nah, else delay-nya 100, seperti itu ya, untuk shortcut-nya. Jadi, ini sederhana banget, karena memang biar saya lebih mudah untuk memahami, seperti itu. Jadi, coba saya ini ya, jalankan untuk start simulation. Sebentar. Nah, jadi di sini nanti akan berputar. Jadi semisal ya, saya jalankan nih. Nah, saya mau pencet yang mana, seperti itu. Nah, itu akan sesuai. Jadi motor servonya akan bergerak. Sesuai dengan delay-nya tadi ya. Jadi kita di sini bakal bisa mau mengatur delay-nya itu berapa, seperti itu. Untuk proyek akhir yang saya gunakan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari proyek yang sudah saya buat. Apabila ada salah kata atau pekerjaan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.